Pertama-tama, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Nama saya Alpino dengan NPM 2151080, kelas 1 IHMB. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Winser Litan, SHMH yang terhormat. Lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial secara abstrak dapat dikatakan sebagai himpunan norma-norma dari berbagai kisaran dalam suatu kebutuhan pokok di dalam masyarakat. Nah, secara konkretnya itu diwujudkan dalam bentuk asosiasi. Contohnya seperti universitas merupakan lembaga kemasyarakatan dalam bidang pendidikan. Contohnya seperti UI, UIB merupakan contoh dari asosiasi universitas. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana sih fungsi dari suatu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Seperti yang kita tahu, bahwasannya lembaga kemasyarakatan itu pasti akan mewujudkan suatu sistem pengendalian sosial sehingga tata kelakuan serta tingkah laku dalam masyarakat tersebut itu selalu teratur dan selalu mengarah kepada suatu kebaikan. Seperti yang tadi saya bilang, pengertian dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga sosial itu ada menyangkut tentang norma. Nah, norma itu tidak semata-mata muncul begitu saja, namun ada beberapa proses. Nah, ada 4 proses. Yang pertama itu adalah cara atau usage. Contohnya itu seperti ada orang yang makan mie dengan cara disuruh perut, makan dengan berbunyi gitu kan. Nah, secara tidak langsung norma itu muncul bahwa semua orang yang makan dengan sengaja mengeluarkan suara gitu ya, padahal bisa dengan cara tidak mengeluarkan suara, itu dianggap tidak baik gitu loh. Jadi di sana secara tidak langsung melalui cara atau usage ini muncullah norma di sana. Kemudian kedua adalah dari segi folkways atau kebiasaan, menghormati orang yang lebih tua. Nah, masyarakat itu tahu bahwa menghormati orang yang lebih tua itu adalah hal yang baik gitu. Maka mereka melakukan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sehingga ketika mereka itu tidak melakukan, akan dianggap kurang sopan seperti itu. Jadi, seperti itulah dari kebiasaan bisa muncul sebuah norma di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari tata kelakuan. Contohnya hubungan laki-laki dan perempuan itu secara tidak langsung kita sudah mengetahui batasan-batasan hubungan antara seorang pria dan wanita gitu. Tanpa harus diatur, itu semua udah muncul. Inilah yang dikatakan sebagai dari tata kelakuan itu. Dari tata kelakuan itu muncul sebuah norma. Nah, kemudian yang keempat, adat istiadat. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu banyak sekali adat istiadat. Dan adat istiadat dalamnya itu harus dipatuhi oleh masyarakat adat di sana. Dan tidak memungkinkan apabila ada seseorang yang melanggar adat istiadat dalam lingkungan adat tersebut akan dikenai sanksi seperti itu. Jadi, melalui adat istiadat juga muncul norma yang harus ditaati oleh masyarakat adat di sana, seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana sih pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Bagaimana itu bisa terbentuk gitu loh. Yang pertama itu adalah diketahui bahwa di sana itu terdapat sebuah norma, aturan yang dimana aturan tersebut harus ditaati oleh mereka, sehingga ini merupakan proses awal terbentuknya suatu lembaga kemasyarakatan, bahwa mereka itu tahu gitu ada aturan yang harus ditaati. Kedua adalah setelah mereka mengetahui, mereka pasti akan memahami dan mengerti tentang aturan tersebut. Kenapa sih aturan tersebut harus ditaati? Jadi ketika mereka sudah memahami, maka mereka akan menaati. Nah, jadi mereka itu akan menaati aturan tersebut, yang baik mereka taati, yang buruk mereka jauhi. Kemudian setelah mereka udah melakukannya secara terus-menerus, mereka menaati secara terus-menerus, maka muncul rasa ingin menghargai. Sehingga bukan hanya lembaga kemasyarakatan itu melembaga dalam diri masyarakat tersebut, tapi bisa dikatakan sudah mendarah daging. Jadi keempat pokok-pokok ini itu penting sekali untuk diperhatikan agar terbentuknya sebuah lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial seperti itu. Seterusnya kita lihat nih, apa saja sih ciri-ciri dari lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial kan? Nah, yang pertama itu adalah lembaga kemasyarakatan itu merupakan himpunan norma-norma dan himpunan dari aktivitas-aktivitas masyarakat di sana. Kemudian yang kedua, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Namun ketika mereka udah melenceng dari aturan-aturan ataupun norma-norma yang ada tadi, maka bisa jadi si lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial ini bisa bubar. Jadi makanya ada tingkat kekekalan tertentunya seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki satu atau beberapa tujuan, memiliki alat kelengkapan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kelima, memiliki lambang. Kemudian yang keenam, memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Nah, itu dialah penjelasan saya mengenai lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Setelah itu saya akan membahas tentang penegak hukum dan struktur
tools sosial hukum. Nah, yang pertama, apa sih perbedaan antara norma sosial dan norma hukum? Nah, kalau misalnya norma hukum itu biasanya sesuatu yang tertulis, ada penegak hukumnya, terus dibuat oleh penguasa, terus ada sanksi apabila dilanggar, dan dibuat secara umum. Sedangkan kalau untuk norma sosial itu biasanya sesuatu yang tidak tertulis, hampir tidak memiliki penegak hukumnya, kemudian dibuat oleh masyarakat, kemudian memiliki sanksi yang agak ringan, kemudian dibuat berdasarkan kelompok tersebut. Itulah perbedaan secara garis besar antara norma hukum dan norma sosial, seperti itu. Nah, kemudian penegak hukum di Indonesia itu memiliki beberapa kondisi seperti itu. Yang pertama adalah adanya stagnasi, jadi tidak ada kayak perkembangannya gitu. Dirasa sepertinya di situ-situ aja gitu. Kemudian kenapa hal ini tuh terjadi? Hal ini terjadi karena masih terdapat banyaknya mafia di dalam hukum gitu. Nah, kemudian privilege itu seperti masih terdapat hak-hak khusus. Jadi orang-orang yang duitnya lebih banyak itu ketika hukumannya akan menjadi lebih ringan. Orang-orang yang duitnya lebih sedikit tidak bisa melakukan upaya hukum, ya dia akan mendapatkan hukuman lebih berat. Jadi mengalami kemunduran, karena seperti yang kita tahu kalau hukum itu kan tidak boleh terpengaruh oleh siapa aja, apalagi kalau hakim dalam membuat atau menjatuhkan keputusannya gitu kan, itu tidak boleh terpengaruhi oleh tempat-tempat lain atau dari suara-suara lain. Tapi faktanya ya, sampai sekarang tuh masih terjadi popular law environment. Itu ada kekuatan massa. Jadi keputusan-keputusannya itu terkadang masih mengikuti dari adanya kabar-kabar angin di luar seperti itu. Jadi itulah yang mengalami kemunduran dari kondisi penegak hukumnya. Nah, kemudian tentu tidak hanya kemunduran, ada juga kemajuan. Nah, kemajuannya apa? Kemajuannya itu adalah seperti contohnya keberanian untuk menindaki orang yang melakukan korupsi gitu. Udah ada yang namanya KPK. Jadi mereka tuh udah berani menangkap si orang-orang yang semua korupsi. Dan ini merupakan sebuah perkembangan seperti itu. Kemudian kita bahas mengenai faktor dominan penyebabnya. Ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama masih adanya gitu kan pengaruh kehadiran kelompok kepentingan atau lapisan sosial. Nah, kemudian kedua kehadiran kelompok sosial. Setelah itu saya akan membahas mengenai perubahan sosial dan hukum. Nah, perubahan sosial dan hukum ini tuh kita lihat dulu nih. Ada beberapa pakar ahli yang menyatakan mengenai perubahan hukum gitu kan. Nah, yang pertama itu menurut Max Weber mengatakan bahwa hukum berkembang sesuai dengan kondisi yang dicita-citakan. Jadi hukum di sini menurut Max Weber itu dia berkembang untuk mencapai cita-cita dari suatu hukum tersebut. Nah, kemudian kedua, hukum itu merupakan refleksi dan solidaritas sosial masyarakat. Itu menurut Emily Durkheim. Nah, jadi menurut Emily ini mengatakan bahwa hukum itu merupakan refleksi atau perenungan dari masyarakat seperti itu. Jadi kondisi masyarakat itulah yang ada di dalam hukum itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat apa saja sih batas penggunaan dalam hukum gitu. Yang pertama itu adalah hukum itu dia hanya bisa mengatur kepentingan masyarakat bersifat berwujud atau bersifat nyata. Jadi kalau misalnya nih ada terjadi penyimpangan, jadi dia itu misalnya dilaporkan gitu, harus ada bukti konkretnya. Misalnya dia mencuri, harus ada barangnya. Misalnya dia membunuh, harus ada korbannya. Kemudian kalau dia melakukan kejahatan-kejahatan apapun, itu harus ada bukti yang terlihat oleh mata gitu loh. Jadi bukan bukti yang kayak iming-iming atau hanya kayak, oh aku tuh misalnya contoh, mohon maaf, misalnya disantet. Disantet itu kan kita kan tidak bisa kayak melihat bukti konkretnya di mana barangnya yang menyantet, mana bayangannya seperti itu. Kita tidak bisa melihat. Jadi hukum itu tidak mengatur hal-hal seperti itu. Jadi ya mohon maaf ketika hal-hal tersebut dilaporkan kepada negara ataupun kepada pengadilan negeri, maka tidak bisa ditindaklanjuti karena bersifat sesuatu yang tidak terlihat atau tidak berwujud seperti itu. Nah, kemudian kedua, dalam penerapannya ada sanksi-sanksi, ada batas kewajaran. Jadi sanksi-sanksi itu ada batas kewajarannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ketika dijatuhkan sanksi gitu ya, ketika dijatuhkan sanksi itu ada batas-batasannya gitu loh. Jadi
misalnya orang tersebut dihukum pengennya hukuman mati. Namun ketika dilihat lagi, oh orangnya sepertinya nih nggak cocok nih untuk hukuman mati karena yang dibuatnya tuh seperti ini, jadi tidak memenuhi kriteria itu. Jadi sanksi itu bisa dikurangi. Jadi adanya kayak batasan kewajaran dalam memberikan sanksi seperti itu. Nah, kemudian ketiga adanya lembaga-lembaga tertentu yang dapat memaksakan hukum gitu. Jadi ada lembaga-lembaga lain yang memaksakan hukumnya seperti itu. Jadi misalnya korupsi, ada lembaga KPK yang memaksakan hukum. Jadi dia itu bisa melaporkan hasil dari pencarian dia mengenai orang yang korupsi itu, dan dia bisa memaksakan hukum itu kepada pengadilan negeri untuk diadili seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih hubungan antara perubahan sosial dengan hukum gitu loh. Nah, jadi perubahan sosial itu bisa merubah kondisi dari hukum tersebut. Contohnya, pada zaman dahulu kita belum ada yang namanya tuh UU ITE yang salah satunya mengatur mengenai jual beli online. Nah, di era yang modern ini karena semua sudah ada dan terutama untuk belanja online sudah ada, demi menjaga hak-hak dari pembeli itu dibuat UU ITE. Jadi ketika ada orang yang belanja, ternyata aku ditipu gitu kan, aku ditipu sama penjualnya. Nah, maka pembeli itu bisa melaporkan dengan mengaitkan kepada UU ITE tentang jual beli online, yang dimana dalamnya itu juga terdapat hak-hak dari penjual itu sendiri, semua sudah diatur. Jadi itu contoh dari perubahan sosial yang mengakibatkan juga terjadi perubahan hukum. Nah, contoh lainnya adalah seperti sekarang kita itu lagi pandemi, yang dimana sebelumnya kita itu tidak ada peraturan untuk memakai masker gitu loh. Kita tidak ada peraturan tersebut. Namun ketika pandemi ini diwajibkan memakai masker, maka timbul sebuah aturan baru bahwa masyarakat harus menggunakan masker, terus harus vaksin, terus harus juga kalau mau pergi kemana-mana harus tes PCR. Jadi timbul aturan-aturan tersebut mengikuti perkembangan sosial itu sendiri. Dan hukum yang baik itu memang seperti itu. Hukum yang mengikuti perkembangan sosial, bukan hanya hukum yang diam dan tidak boleh diubah seperti itu. Jadi itu adalah contoh hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan hukum. Baiklah, setelah itu saya ingin menjelaskan mengenai mazhab di dalam hukum. Dan di sini saya akan membahas 3 mazhab. Yang pertama, mazhab positivisme. Pada intinya mengatakan mazhab positivisme ini, hukum itu harus tertulis, dibuat oleh penguasa, dan tidak boleh tercampur oleh moral-moral yang ada. Jadi kayak agama, moralitas itu harus dipisahkan. Jadi si hukum itu harus bersifat murni seperti itu. Nah, kemudian ciri-cirinya itu seperti apa? Hukum itu dibuat oleh penguasa untuk masyarakat, kemudian hukum itu memiliki sanksinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah aliran utilitarisme, mengatakan bahwa masyarakat itu sebagai nominan atau utility. Jadi pada intinya melihat hukum itu membawa manfaat kepada mayoritas. Jadi semakin banyak membawa manfaat, maka ukuran baik dari hukum tersebut akan semakin baik seperti itu. Nah, kemudian menurut mazhab ini juga mengatakan bahwa hukum ini itu dibuat atas dasar sepenuhnya masyarakat. Jadi hukum ini harus memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mazhab sejarah, mengikuti ini adalah mazhab di dalam hukum yang mengatakan bahwa hukum itu mengikuti perkembangan dari masa ke masa dan melihat hukum itu dari hukum positif dan hukum alam seperti itu. Nah, kemudian seperti contohnya Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Nah, otomatis pada saat itu kan yang digunakan adalah hukum Belanda yang dipakai di Indonesia. Nah, kemudian pada akhirnya setelah kita merdeka, kita menggunakan konsep hukum BW, yang dimana itu merupakan produk dari Belanda kan. Karena emang sudah lama sekali diterapkan di Indonesia, maka dirasa aturan tersebut itu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ya, walaupun untuk penggunaan BW ini sendiri masih terdapat pro dan kontra dan perdebatan dalam masyarakat. Namun dari segi sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa kita tuh pernah dijajah lama oleh mereka, sehingga dirasa hukum tersebut cocok untuk kita seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya untuk mazhab di dalam sosiologi hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemenuhan tugas UAS hari ini, dan terima kasih kepada Ibu yang sudah menonton video saya dan memberikan saya nilai, dan semoga saya bisa mendapatkan nilai terbaik dari hasil penjelasan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang kembali.